Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada siang ini, sebaiknya kita berdoa. Nah, di sini Ibu akan memimpin doanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semuanya sudah berdoa ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Gini belum? Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ke materi, Ibu akan mengabsen kalian. Oke, jadi Ibu di sini akan memberitahu Ibu kenapa sih tujuan Ibu ada di sini. Di sini Ibu akan melakukan atau melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Materinya tentang manajemen waktu. Tujuannya untuk apa sih Ibu diadakan layanan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu ini? Agar kalian peserta didik dapat mendesain waktu kalian dengan secara terstruktur. Tahu nggak terstruktur itu seperti apa? Iya, tersusun. Udah pernah belum buat waktu kalian menjadi tersusun dari bangun tidur sampai mau tidur? Ada nggak? Oke, ada. Jadi setelah Ibu memberitahu nih tentang tema manajemen waktu kita, kalian siap tidak mengikuti materi ini? Siap. Siap tidak? Siap. Sekali lagi, siap tidak? Siap. Oke, karena Ibu merasa kalian siap, maka kita ice breaking dulu. Oke. Dengar ya ice breaking Ibu ya. Nanti kalian boleh berdiri. Jadi gini ice breakingnya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Bisa nggak? Bisa nggak? Mau coba nggak? Oke, stand up, berdiri. Oke, 1, 2, 3, go. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, bisa belum? Apa mau dicoba lagi? Sekali lagi. Sekali lagi enggak? Oke. Keluarkan suaranya ya, Nak. Ya, Bu. Biar kita nggak ngantuk pada siang hari ini. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, give him a boleh dikembali anak-anakku. Oke, selanjutnya karena kita sudah semangat, Ibu mau bertanya nih. Sedikit aja sih, pemantik aja untuk kalian. Kalian sudah mengerti belum sih cara mendesain waktu kalian dengan baik dan terstruktur? Ada yang sudah paham belum sih? Ada yang sudah paham belum ya? Dari bangun tidur, ngapain ya? Terus jam segini aku ngapain ya? Ada yang bisa jelasin dari itu kegiatan kalian? Ada?
Apa? Kalau malam tuh tidur paling malam jam 10. Oke. Tidur tuh besoknya bangun jam 7. Kemudian baik. 7 itu mandi, siap-siap, makan jadwal. Sekolah itu biasanya telat 15. Sekolah itu belajar sampai jam 4:45. Pulang itu Mampir kemana itu baik? ke warung. Ke warung, beli jajanan dulu. Oke. Jadi baik ini kan bangunnya jam 7 pagi tuh. Kalau terlambat sekolah, suka kena sanksi nggak sih? Biasanya kena sanksinya apa? Kalau masih 1 kali boleh itu disuruh pusat sama sekali. Kalau udah 3 kali cuma sekali. Oke, jadi Baim harus bisa manajemen waktu Baim. Maka dari itu, Ibu memberikan layanan di bidang klasikal ini dengan tema manajemen waktu. Ibu mohon untuk kalian bisa melihat dan mendengarkan apa materi yang Ibu jelaskan ya. Nah, kesimpulan dari manajemen waktu ini adalah dengan manajemen waktu yang baik dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dela. Oke. Kemudian di sini kalian itu pernah nggak sih berkeinginan untuk manajemen waktu kalian lebih baik? Pernah? Pengen? Tapi sudah kalian coba untuk berusaha? Bisa nih, pasti bisa nih, gitu. Pernah nggak? Pernah, pasti kan? Terus setelah Ibu memaparkan materi tentang manajemen waktu, kalian kira-kira sudah paham belum tentang materi ini? Sudah paham belum? Benar sudah? Oke, kalau gitu Ibu tunjuk Muti untuk menyimpulkan tentang materi ini tadi, Mut. Menurut Muti tadi kayak mana? Boleh disimpulkan Muti tentang materi ini tadi? Yang telah Ibu berikan tentang pemahaman materi manajemen waktu ini yang dapat Muti simpulkan dari materi manajemen waktu yang telah kita baca bersama, kita lihat bersama, apa yang dapat Muti simpulkan? Silakan Muti. Oke, benar, gini jadi benar nak, yang Muti katakan itu bahwasanya manajemen waktu itu kita dapat menggunakannya untuk menjadi waktu kita menjadi efektif, tersusun, terstruktur, tertib. Terus kita juga akan menjadi peserta didik, siswa-siswi yang disiplin. Kemudian di sini Ibu akan membagikan LKPD dan memutar video. Untuk mengerjakan LKPD ini, kalian akan menunggu instruksi dari Ibu ya. Nanti setelah menonton video, baru nanti kita bisa mengerjakan LKPD. Selain komunikasi yang baik, manajemen waktu juga mampu membantu dalam pengembangan diri. Nah, kali ini Dr. Tim akan membagikan tips bagaimana manajemen waktu yang baik agar dapat membantu proses pengembangan diri. Tips yang pertama, buatlah jadwal yang teratur. Buatlah jadwal harian, mingguan, bulanan supaya dalam 1 bulan kita sudah tahu hal apa saja yang akan kita lakukan. Tetapkan waktu yang khusus untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan juga alokasikan satu waktu untuk kita bisa beristirahat dan juga relaksasi. Tips yang kedua, prioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Secara berkala, identifikasi cara Anda mengatur waktu dan juga hal apa saja yang perlu diperbaiki supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Tinjau kembali waktu Anda, kemudian refleksikan apakah ada
teknologi secara tepat, mengatur lingkungan yang kondusif, dan juga mencari cara bagaimana kita bisa menghemat pekerjaan dan menghemat waktu supaya tugas bisa terselesaikan dengan baik. Dengan menerapkan tips ini, maka Anda dapat mengelola waktu dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, dan juga dapat mengembangkan diri kita secara baik ke depan. Jadi itu beberapa tips yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di tips berikutnya. Apa kabar? Sukses! Oke, jadi kalian sudah menonton video edukasi tentang manajemen waktu. Di sini tadi kan Ibu sudah membagikan LKPD kan kepada kalian. Jadi nak, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Yang artinya lembar kerja ini adalah untuk kalian yang telah Ibu siapkan. Nah, setelah kita melakukan materi yang tadi Ibu sampaikan dan juga video, Ibu harap kalian bisa menggunakan LKPD ini dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit dari sekarang. Oke, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Bisa sesuai dengan instruksinya ya. Sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD, silakan diisi semua ya nak. Waktu sudah habis ya nak. Oke, sudah cukup waktunya, 5 menit saja. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang siap untuk maju ke depan membacakan LKPD-nya? Dela, oke Dela, boleh maju ke depan Dela. Boleh disimpulkan Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan lembar kerja peserta didik yang sudah saya isi. Jadi yang pertama, setelah Anda memahami materi tentang manajemen waktu, coba Anda definisikan pengertian dari manajemen waktu menurut pemahaman Anda. Nah, menurut pemahaman saya, manajemen waktu adalah penyusunan atau pengaturan waktu untuk kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan akan tersusun dengan rapi apabila menggunakan manajemen waktu yang tepat. Dengan manajemen waktu, kita bisa lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Yang kedua, setelah Anda memahami materi, coba Anda menganalisis waktu-waktu yang produktif dan waktu yang tidak bermanfaat. Nah, waktu yang produktif ini yaitu waktu di mana kita harus melakukan sesuatu hal yang penting pada waktu tertentu. Misalnya pada saat kita harus mengerjakan PR, di situ kita harus melakukan tugas untuk mengerjakan PR dan mengesampingkan aktivitas lain. Waktu yang tidak bermanfaat yaitu waktu yang dimana pada saat kita sedang tidak melakukan suatu hal yang begitu penting. Contohnya pada saat ada waktu luang kita malah menggunakannya untuk bermain handphone. Yang ketiga, setelah Anda memahami materi di atas, buatlah jadwal kegiatan sehari-hari Anda. Pada pukul 4.30 saya bangun tidur dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Lalu pada pukul 5.30 bersiap-siap mandi untuk berangkat ke sekolah. Pada pukul 6.30 saya berangkat ke sekolah. Pada pukul 7.30
menggapai cita-cita itu adalah prioritas kalian. Kemudian untuk ekstrakurikuler, hobi, terus main game itu adalah beras, karena itu hanya sebagai elemen-elemen yang menyempurnakan kehidupan kalian. Jadi kalau kalian mau memasuki toples waktu, kalian harus memasuki prioritas terlebih dahulu. Barulah
Nah, kemudian ibu juga ingin melihat kalian untuk merencanakan kegiatan kalian, aktivitas kalian dalam seminggu ke depan. Contohnya seperti tujuh tadi ya. Kalian tuh pertama baru itu ngapain sampai mau tidur lagi. Jadi tidak lanjut dari itu. Jika kalian belum paham tentang materi ini atau membuat kalian, Bu saya belum paham banget Bu, kalian bisa ya hubungi ibu. Nanti ibu akan memberikan layanan lagi kepada kalian. Oke? Sampai di sini kalian paham? Paham. Semoga ilmu yang diberikan bisa kalian gunakan untuk kepentingan kalian, kehidupan kalian agar kalian menjadi peserta didik siswa yang lebih baik lagi. Karena waktunya sudah selesai jam ibu pada kegiatan kita. Kemudian juga ini adalah waktunya untuk kita sholat dulu. Sebaiknya ibu akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anakku. Ibu minta maaf jika ibu ada salah kata, salah tindakan atau kata-kata yang melukai kalian. Ibu minta maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.